Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika hari ini di hadapanmu diperhadapkan Yesus dan situasi saat ini, apa yang harus kau pilih? Apa yang harus kau pilih untuk menjalani hari-harimu berlaku? Maka saat ini mari angkat pujian ini, angkat nyanyian ini sebagai bukti imanmu kepada Yesus Kristus. Haleluya. Yang berarti
Wabah yang sedang terjadi di negeri kami.
keluarga, berkati suami istri dan anak-anak mereka, berkati orang tua mereka, agar mereka bisa lebih semangat lagi, lebih fokus lagi mengarahkan bangsa ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pakai TNI, Tuhan pakai Kepolisian Republik Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa bagi tim medis yang menangani virus corona COVID-19. Tuhan, kami berdoa buat para dokter, perawat, semuanya, farmasi. Kami berdoa buat tim medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan tuntun mereka supaya mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan wabah ini. Kami percaya Tuhan jagain mereka. Mereka telah mengorbankan waktu, bahkan keluarga mereka untuk menangani wabah ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan tidak akan pernah melupakan upah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan medis diberkati. Tuhan, kami percaya medis diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya farmasi diberkati. Lewat wabah ini, peningkatan farmasi diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Sinarilah bangsaku dengan kasih setia, hingga bangsaku tahu, hingga bangsaku tahu bahwa jalan kebenaran. Sinarilah bangsaku, Kudus tuntun kami, bimbing kami Tuhan, agar kami mengerti isi hati Tuhan kami, isi hati Bapa kami yang hendak ingin disampaikan kepada kami. Mari Roh Kudus, oleh karena kuasa Tuhan, kami percaya mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus memperhatikan kita. Amin. Dalam situasi, kondisi yang kita hadapi, yang kita alami, tantangan, rintangan, apapun itu, saya mau katakan hari ini Tuhan kita Yesus Kristus memperhatikan setiap saat. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan belajar apa bukti dari bahwa Tuhan memperhatikan kita setiap saat. Apa buktinya
Kalau memang Tuhan mengasihi kita, apa buktinya? Kalau memang Tuhan memperhatikan saya, memperhatikan keluarga saya, memperhatikan seisi rumah saya, memperhatikan pekerjaan saya, memperhatikan semuanya di dalam hidup saya. Bapak Ibu, kita akan baca buktinya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, bahwa rambut kita, Bapak Ibu, dia hitung jumlahnya. Inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita lihat dalam Lukas 12 ayat 7. Secinta apapun engkau, sesayang apapun engkau terhadap pasanganmu, secinta apapun engkau, sebesar apapun cintamu kepada anak-anakmu, sebesar apapun cintamu kepada keluargamu, saya yakin engkau tidak akan pernah meluangkan waktu untuk menghitung jumlah rambutnya. Siapa sih suami yang pernah menghitung jumlah rambut istrinya? Gak akan pernah. Siapa di sini istri yang pernah menghitung jumlah rambut suaminya? Gak akan pernah. Tetapi Tuhan melakukannya. Inilah sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Bayangin Tuhan peduli sama rambutmu. Sama rambutmu Tuhan peduli. Apalagi sama nyawamu. Halo Bapak Ibu. Halo jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sama rambutmu saja dia peduli. Apalagi sama nyawamu. Mari kita lihat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan di sini bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya. Dia tahu berapa yang gugur. Jadi kalau ibu-ibu yang sibuk nyari perempuan, wanita, baik siapapun itu, yang sibuk mencari sampo yang cocok untuk rambut rontok, Tuhan peduli. Masa sih Pak Pendeta segitunya Tuhan? Iya, ini ayatnya Bapak Ibu. Ini ayatnya. Jadi kalau engkau stres karena rambutmu rontok, apa sih yang cocok buat rambut? Saya coba ini nggak cocok, saya coba ini nggak cocok. Tuhan peduli akan hal itu. Sebab dia tahu, ya, terhitung semuanya. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ayat kita mundur ke ayat 6, bukan ayat 8. Hari ini berbeda kita membacanya. Ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kebanyakan kita sibuk, takut, langsung kepikiran tentang hal-hal yang negatif, kepikiran hal-hal yang menakutkan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita memperhatikan kita. Sama-sama katakan, Tuhan memperhatikan saya. Tuhan memperhatikan saya. Ini ada yang gak percaya. Kalau memang Tuhan memperhatikan saya, kenapa terjadi seperti ini? Kalau memang Tuhan memperhatikan saya, kenapa hal yang buruk terjadi di dalam hidup saya? Kenapa orang membenci saya? Kenapa orang memfitnah saya? Bapak Ibu, mari berpikir lebih santai. Ya, berpikir lebih santai. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, apapun yang kau perkatakan, hanya satu jawaban Tuhan. Baik itu engkau mengatakan Tuhan mengasihi aku, Tuhan mencintai aku, Tuhan mempedulikan aku, ataupun engkau mengatakan sebaliknya, Tuhan tidak peduli kepada aku, Tuhan meninggalkanku, Tuhan murka kepadaku. Positif atau negatif, hanya satu jawaban Tuhan, yaitu jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Simpel. Jadi nggak usah ribet mikirin Tuhan kita itu gimana gitu ya. Mari kita terus ayat selanjutnya sampai ayat 4. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Ayat selanjutnya, ayat terakhir 4. Sama-sama, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saya katakan hari ini, jangan engkau takut terhadap yang bisa membunuh tubuhmu. Takut, tetapi takutlah kepada Dia yang hanya yang bisa membunuh dan bisa memasukkan engkau ke tempat yang kekal, baik penghukuman maupun surga. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau menekankan kepada kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan seisi rumahmu. Tuhan memperhatikan seluruh anak-anakmu. Tuhan memperhatikan seluruh pekerjaanmu. Amin. Semuanya Tuhan perhatikan. Mari sudah kita lihat tadi bahwa Tuhan tahu jumlah rambutmu berapa. Dan yang lebih dahsyat lagi mengenai rambut, Lukas 21 ayat 18. Mari kita lihat, ini masih berbicara tentang rambut. Bagi Bapak Ibu, mungkin di dunia ini hanya 20% yang terlalu takut mengenai rambut. Kalau dia botak sibuk menumbuhkan rambut itu paling sekitar 20% di dunia ini. Artinya rambut ini bagi beberapa orang tidak terlalu membuat dia stres. Tetapi lihat, Tuhan mengatakan di sini Bapak Ibu. Tetapi katanya seperti ini, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Amin. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Dia tahu jumlah rambutmu, dan ketika ada pencobaan, ketika ada wabah, ketika ada COVID-19, ketika ada virus melanda seluruh bangsa, Tuhan katakan jangan takut. Sehelai rambutmu aja tidak akan pernah hilang dari kepala, apalagi nyawamu. Halo jemaat Tuhan, pernah baca ini ya? Pernah, tapi berlalu begitu saja. Bayangin, sehelai rambut Tuhan peduli rambutmu. Mau itu keriting, lurus, bonding, terserah, whatever, nggak masalah sama Tuhan. Yang jelas sehelai rambut bagi Tuhan peduli. Apalagi napasmu, apalagi nyawamu. Nah pertanyaannya Pak Pendeta, jadi kalau yang udah mati nggak peduli Tuhan sama rambutnya atau sama nyawanya, nggak usah tanya seperti itu. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kau pilih, Tuhan katakan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Ayat 19 Bapak Ibu, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Lihat Bapak Ibu, kalau kamu tetap bertahan dalam situasi apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam tantangan apapun, dalam rintangan apapun, dalam virus apapun, kalau engkau tetap bertahan, hatimu tetap fokus kepada Tuhan, sehelai rambutmu tidak akan pernah hilang. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Terus kita lompat mundur ke Lukas 21 ayat 14. Masih di Lukas 21. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Kadang-kadang kalau kau tetap berfokus kepada Tuhan, orang-orang akan datang seolah-olah dia hakim, seolah-olah dia lebih tahu dari semua apa yang engkau alami. Tetapi katanya, janganlah engkau terus mencari pembelaan. Kalau engkau punya masalah pekerjaan, engkau punya masalah kesehatan, engkau punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, jangan cari pembelaan. Kan karena begini Pak Pendeta, kan karena begini, kan karena begitu. Jangan pernah cari pembelaan. Sebab kata Tuhan, ayat selanjutnya, ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu
sehingga kamu tidak dapat ditendang atau dibantah lawan-lawanmu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Apapun yang terjadi saat ini, maupun ada yang tanya, kok masih buka gereja kalian? Gereja kami tetap buka terus, bilang aja. Kenapa? Kan gak ada pintunya. Ya terbuka terus. Gereja kami belum punya pintu, jadi terbuka terus. Lah, kenapa bisa ibadah? Ya ini baru kasih tahu, kami kan hanya ibadah online daripada gereja kosong. Terus yang datang ke situ, banyak ribut. Kok bisa? Kan malaikat. Kok nggak dilarang ya? Gimana mau melarang malaikat ya? Siapa yang bisa melarang malaikat datang beribadah? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, akan banyak orang menekan engkau, menghentikan langkahmu untuk terus maju kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan jangan pernah cari pembelaan. Tetap katakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kita harus memahami, kemanapun engkau pergi, jangan takut. Tapi dalam situasi sekarang jangan pergi kemana-mana. Ya, nanti orang bilang kamu itu apa namanya? Jadi batu sandungan lah pokoknya. Lebih baik habis pulang dari gereja, kamu masuk ke rumah, mengurung diri, lockdown, terserah lah apa namanya, atau isolasi, terserah. Karena pemerintah kita sedang mengarahkan. Lihat Bapak Ibu. Jadi ketika engkau terus berniat untuk maju, mengandalkan imanmu, mengandalkan Tuhanmu, akan ada tantangan-tantangan yang terus datang. Akan ada rintangan-rintangan yang terus membuat engkau down. Mari kita lompat terus. Ayat selanjutnya ini berbicara tentang hari kedatangan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Pernah ada seseorang bertanya kepada saya, ini sudah sering ditanyakan, bagaimana pandangan Pak Pendeta mengenai wabah yang saat ini terjadi? Itu pertanyaannya kepada saya. Lalu saya katakan, ini pandangan apa ini? Pandangan positif atau negatif? Ya yang positif lah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, Alkitab sudah menuliskan, nanti baca di rumah, bahwa ini merupakan awal atau tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Awal daripada kedatangannya. Jadi hari ini mari persiapkan dirimu. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Datang ibadah, pulang tanpa ada perubahan. Datang sama saja pulangnya, tidak mau berubah, tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat. Jadi hari ini dalam situasi yang sangat berat yang dihadapi oleh bangsa kita, yang dihadapi oleh negara kita, Tuhan katakan jangan takut. Katakan kiri kanannya, baik yang ada di rumah, kalau nggak ada di rumah temannya, katakan saja sendiri, jangan takut. Amin. Sekali lagi, jangan takut. Bapak Ibu, ketika engkau mulai takut, ketika engkau mulai bimbang, ketika engkau mulai ragu, sebutkan, katakan seperti ini, dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Dalam nama Yesus Kristus atau nama Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani-nya itu singkatan dari Yahweh, yaitu Yosua, yang artinya juru selamat. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau memanggil nama Yesus, makanya orang Kristen, kalau orang Kristen jarang menyebut nama Yesus dalam melakukan sesuatu aktivitas, itu kelewatan itu. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Ketika engkau menyebut nama Yesus Kristus, engkau sedang mengatakan Yesus juru selamat. Maka penting dalam melakukan apapun, dalam melakukan pekerjaan, apakah engkau mau mengendarai mobil, sepeda motor, terserah apapun itu, katakan seperti ini, dalam nama Yesus Kristus, yang artinya engkau sedang memanggil juru selamat untuk menyelamatkan. Amin. Amin.
Ketika engkau keluar rumah, katakan dalam nama Yesus Kristus. Semuanya akan menjadi. Jadi hari ini mari kita lihat apa, mari kita ingat apa yang Tuhan katakan. Dia peduli terhadap engkau, dia memperhatikan engkau, jumlah rambutmu dia tahu, bahkan satu hal lain pun katanya dalam situasi ini tidak akan pernah hilang dari rambutmu. Wow, luar biasa. Amin. Mari kita bernyanyi. Mana pemain musiknya? Kita harus tahu Bapak Ibu siapa Tuhan kita. Lihat dari semua ini pentingnya menyadari kasih Yesus yang begitu besar kepada kita. Lihat Bapak Ibu, dari semua murid-murid Yesus, semuanya mati dibunuh karena mereka memberitakan kebenaran. Hanya satu murid yang tidak mati dibunuh, yaitu Yohanes. Ketika dia digoreng di minyak yang panas, dia tidak mati, maka dia dibuang ke Pulau Patmos. Lalu di Pulau Patmos dia menuliskan kitab Wahyu. Bapak Ibu, kenapa Yohanes satu-satunya murid yang tidak mati dibunuh oleh apapun? Karena Yohanes menyadari kasih Yesus yang begitu besar. Mari cek di Alkitab. Yohanes akan selalu menuliskan seperti ini: murid yang dia kasihi. Amin. Ketika engkau menyadari engkau umat atau anak yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tidak bisa dibunuh oleh wabah apapun. Amin. Ini kayaknya bingung semua ya. Ini betul ini firman Tuhan ini atau gimana? Kayaknya udah mencekam ini ketakutannya ya. Lihat Bapak Ibu, ketika engkau menyadari bahwa Tuhan peduli kepadamu, Tuhan mengasihimu, kemanapun engkau pergi, engkau akan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yang percaya lambaikan tangannya. Walaupun jumlah kita nggak lebih dari 1.000 nggak apa-apa lah. Tetap semangat. Amin. Yang memang nggak bisa lebih dari sini Bapak Ibu. Kalau lebih dari sini nanti kita disuruh pulang kan. Udah datang disuruh pulang gak enak ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk memuji Dia. Mari pemain musiknya kita bernyanyi dulu, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu, mempersiapkan hati kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan di atas segala sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita, memperhatikan kita seperti yang sudah Dia tuliskan di dalam firman-Nya, bahwa Dia peduli kepada engkau, kepada kita. Bahkan Dia katakan sehelai dari rambut kita pun tidak akan pernah hilang ketika kita berlindung di dalam kasih-Nya, ketika kita berlindung di dalam nama-Nya.
bersamaan gereja Metro Roh Kudus yang ada di Jalan 47 dan seluruh pelayan-pelayan yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini pada hari ini. Kami berdoa, curahkan kuasa-Mu atas mereka, curahkan rahmat-Mu atas mereka saat ini, sehingga iman mereka terus terpelihara, sehingga iman mereka terus digandeng oleh kuasa Tuhan, sehingga pada saat nantinya situasi telah kondusif, kami kembali bisa beribadah bersama-sama di tempat ini dengan kerinduan yang sangat besar, dengan kerinduan yang sangat dalam di hati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Serahkan kembali. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di kerajaan surga, kami tetap mengucap syukur bagi-Mu Tuhan, di mana Engkau di sana untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Yesus saat kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, kami lebih tahu betapa pedulinya Engkau pada kami anak-anak-Mu di tempat ini.
ada Sabtu sekalian perayaan untuk latihan di sini untuk melayani hari Minggu. Demikian pengumuman kita. Ya, dan pengumuman tambahan untuk kita semangat Tuhan yang saat ini sedang siaran langsung yang menonton di online. Tanggal 10 kita ibadah Paskah, kita mengadakan perjamuan kudus bagi jemaat Tuhan yang ibadah di rumah. Kita tetap ibadah perjamuan kudus, dan bagi jemaat-jemaat yang perjamuan kudus ibadah di dalam rumah, di rumah masing-masing, nantinya boleh ambil perjamuan kudus kita di gereja ini, dan kita akan bersama-sama perjamuan kudus. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama juga dengan kita beribadah di Jumat Agung di tempat ini, kita juga bersama-sama dalam perjamuan. Pengumuman tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan semuanya, setiap langkah kaki kami ke dalam tangan pengasihan. Pada hari ini kami mengucap syukur di tempat ini atas ibadah kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Gembala Sidang kami yang telah menyatakan firman kebenaran, bahwasanya tidak ada ketakutan di dalam kita, sebab Tuhan sendiri menghidup setiap pelaku. Terima kasih buat hamba-Mu Gembala Sidang kami. Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Gembala Sidang kami beserta dengan istri. Berkati kesehatan Gembala Sidang kami. Tuhan pakai lebih lagi Gembala Sidang kami untuk kemuliaan nama. Terima kasih juga Bapa. Di tempat ini kami berdoa untuk para setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, baik itu pemain musik, worship, singer, semuanya yang ambil bagian. Tuhan yang telah memberkati penyertaan Tuhan yang senantiasa ada setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tutup bungkus mereka dengan darah dan perlindungan daripada Tuhan turun atas setiap para pelayan-pelayan. Terima kasih juga Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang live streaming, bahkan yang sedang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, lewat firman, lewat penyertaan, ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap jemaat Tuhan hari ini. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, dan darah Yesus yang tertembus setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan pada siang hari ini secara khusus juga kami berdoa bagi kota kami, kota Dairi ini Tuhan yang membentengi kota kami. Darah Yesus yang telah terbungkus kota kami. Karena kami percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan bernaung di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas kota kami. Dan kami percaya lewat pemimpin kami, bupati, wakil bupati, dan staf-staf di pemerintahan kota Dairi ini, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih juga Bapak buat gereja-gereja yang berdiri atas kota Dairi ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kota ini. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan atas kota kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu atas bangsa kami ini. Engkau yang telah memberkati kepala pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada menteri-menteri. Kami percaya Tuhan, berkat kesehatan, damai sejahtera daripada Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Karena kami percaya ketika mereka
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, dan juga dari seisi rumah. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.